Setiap orang Kristen berdoa. Mereka bilang bahwa hari-hari mereka itu berdoa. Tetapi seringkali kita nggak menyadari apa sih maksud doa itu. Doa itu bukan hanya satu tindakan yang kita lakukan setiap hari. Tapi doa itu bicara tentang hubungan, relationship. Hubungan yang sedang kita bangun dengan Tuhan. Doa itu bicara tentang keintiman, intimacy with God. Jadi doa itu bukan sesuatu yang kita lakukan hanya saat ketika kita memerlukan sesuatu. Doa itu bukan satu jembatan supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan orang percaya berkata bahwa doa adalah nafas orang percaya. Itu berarti bahwa kalau kita tidak berdoa, kita tidak bernafas, mati. Itulah sebabnya ketika kita tidak menyediakan waktu untuk membangun hubungan dengan Allah, untuk membangun keintiman dengan Allah di dalam doa kita, pasti kita akan merasakan rohani yang kering dan lama-kelamaan mati secara rohani. Itulah makanya kenapa doa adalah nafas orang percaya. Lalu kalau kita sedikit saja berdoa, coba bayangkan kalau kita bernafas pendek-pendek, sedikit-sedikit, kita akan merasakan sesak nafas. Makanya ketika kita tidak lagi berdoa atau sedikit waktu yang kita sediakan untuk berdoa, maka kita akan merasakan sesak. Ada tekanan, ada kesulitan hidup, itu kita merasakan sesak, kesesakan. Karena kita merasa sesak nafas. Sebab apa? Sebab kita sedikit berdoa. Nah, saya sudah katakan tadi doa itu bukan satu tindakan, tapi doa itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau dikatakan doa didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah. Jangan sekedar kita ingin didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah, tetapi kita juga harus belajar mengerti dan mendengar perkataan Tuhan, mengerti apa maunya Tuhan. Seringkali kita menjadikan doa itu supaya Tuhan tahu apa yang kita mau, supaya Tuhan tahu apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa di dalam doa Tuhan sedang merindukan kita mengetahui apa kehendaknya untuk kita, apa maunya untuk kita. Kita mungkin berkata begini, oh kalau di perjanjian lama ketika Musa berdoa Tuhan ngomong, Tuhan bicara, Tuhan jawab. Ketika Abraham berdoa Tuhan jawab. Lalu sekarang bagaimana kita mendengarkan jawaban Tuhan? Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara dengan saya? Bukankah ada firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Makanya biasakan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa, selesai kita berdoa, memuji, menyembah, bersyukur, kita juga harus membaca firman Tuhan supaya kita tahu ada jawaban Tuhan di situ. Sesuai Matius 4 ayat 4 yang berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang memberi kita kehidupan. Makanya doa dibilang nafas orang percaya. Ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, mendengarkan jawaban Tuhan, apa maunya Tuhan, isi hatinya Tuhan, kita mulai membangun hubungan sedikit demi sedikit. Semakin intim kita dengan Tuhan, semakin kita mengerti isi hati Tuhan. Jadi bangunlah kehidupan doamu, bukan berdasarkan apa yang kita mau, Tuhan tahu, tapi juga harus ada timbal balik. Apa yang Tuhan mau, kita tahu.